Hari ini, kita merayakan perhimpunan suci perayaan roti tidak beragi. Marilah mempelajari firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Penderitaan Kristus di atas salib. Hari ini ialah perayaan roti tidak beragi, di mana kita memperingati penderitaan Kristus. Apakah sebab untuk penderitaan Kristus? Dalam segala hal, ada sebab dan kesannya. Apakah sebabnya Yesus harus disalibkan? Kita perlu mencari jawabannya di dalam Alkitab. Apabila kita melihat jawaban Nabi Yesaya, Kristus harus menderita disebabkan pemberontakan dan kejahatan kita. Melalui perayaan roti tidak beragi, kita perlu merenungkan pengorbanan Bapa dan Ibu Surgawi kita. Selepas menyadari kasih mereka dengan betul, kita harus mencari saudara-saudari dengan berkongsi kasih Tuhan dari Samaria sampai ke penghujung bumi, seperti yang Tuhan ajarkan. Mari melihat buku Lukas bab 22, ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 2000 tahun dahulu, Tuhan menunjukkan pelbagai jenis perkara yang akan berlaku pada perayaan roti tidak beragi, yaitu hari selepas perayaan suci Paskah melalui Alkitab. Petrus menafikan Yesus sebanyak 3 kali, dan semua murid yang lain telah meninggalkannya. Semasa memikirkan penderitaan yang akan dia alami di salib, Yesus doa bersungguh-sungguh di Getsemani. Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apabila kita melihat ayat 47, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan ciuman. Anda boleh melihat betapa sedihnya Yesus apabila Petrus menafikannya sebanyak 3 kali. Sekarang, mari kita melihat ayat 66. Buku Lukas bab 22, ayat 66. Dan setelah hari siang, berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Tuhan? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Tuhan. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Dalam situasi itu, sekumpulan orang yang tidak dapat percaya kepada Yesus banyak kali cuba memerangkap dia. Akhirnya, Yesus berdiri dibicarakan di hadapan Pilatus dan menerima hukuman yang jauh lebih teruk daripada hukuman pembunuh yang bernama Barabas, seperti yang kita lihat di buku Lukas bab 23. Mari melihat ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui.
Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ, dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Tuhan, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 2000 tahun dahulu pada hari ini, yaitu perayaan roti tidak beragi, Yesus telah disalibkan pada pukul 9 pagi. Masa yang dia disalibkan ialah masa kita beribadat pada waktu pagi hari ini. Sehingga kematiannya pada pukul 3 petang, Yesus sendiri mengalami kesakitan penyaliban, disebat, dan ditikam di lambungnya dengan tombak. Dia diejek dan dicaci maki oleh semua makhluk. Tetapi dia dapat menahan segala-galanya, kerana dia percaya bahawa pengorbanan dan penderitaannya ialah satu-satu jalan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Inilah Bapa kita yang telah menanggung beban salib tanpa membuka mulutnya. Dalam segala hal, ada sebab dan kesannya. Apabila kita menjumpai sebab untuk peristiwa ini di dalam Alkitab, kita dapat memahami bahawa segala sesuatu itu berlaku seperti itu adalah kerana dosa-dosa kita. Sekarang marilah membuka buku Yesaya bab 53 dan memahami dengan baik-baik maksud perayaan roti tidak beragi dan penderitaan Kristus. Dengan berbuat demikian, kita anak-anak Tuhan harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan iman atau harapan terhadap kerajaan syurga, agar pengorbanan Bapa dan kasih Ibu tidak akan menjadi sia-sia. Buku Yesaya bab 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilo-bilonya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Seperti yang dijelaskan di Yesaya bab 53, Yesus harus disalibkan kerana pemberontakan kita. Alkitab mengajar kita bahawa hal itu adalah kerana kejahatan kita. Kita harus menjadi anak-anak Sion yang sentiasa ingat mengapakah Bapa dan Ibu Syurgawi harus mengorbankan diri dan menjalani kesemua kesukaran itu. Jika kita tidak tahu penderitaan yang amat menyakitkan di atas salib, kita akan mengabaikan iman kita. Apabila kita tidak menyedari nilai kasih yang Bapa dan Ibu berikan, kita akan menyimpang dari kehidupan iman. Untuk mengelakkan hal seperti itu, kita perlu merayakan perayaan roti tidak beragi dengan suci sambil merenung iman sendiri. Melihat buku 1 Yohanes bab 4, marilah kita menjadi anak-anak Sion yang tidak akan mengkhianati rahmat Tuhan yang telah mengampunkan dosa berat kita tanpa minta penjelasan. Marilah melihat buku 1 Yohanes bab 4. Buku 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Untuk menyelamatkan kita, Kristus disebat dengan kuat, dipersendah dan diejek oleh semua makhluk, serta lambungnya ditikam dengan tombak. Dia tidak mengelak, tetapi menahan semua kesakitan itu, bahkan kesakitan penyaliban. Akhirnya dia menahan semuanya itu, sebab kasihnya yang besar adalah menghidupkan kita, seperti ditulis di buku 1 Yohanes bab 4. Saya percaya bahawa kita anak-anak Sion mesti mengingati dan memahatkan kasih serta pengorbanan Kristus ini di dalam lubuk hati. Mari kita sambung dengan ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Tuhan, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Tuhan, Tuhan tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Tuhan," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Melalui perayaan roti tidak beragi yang kita sambut pada hari ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak pernah mengelak penderitaan yang amat menyakitkan di atas salib untuk menyelamatkan kita. Melalui firman yang direkodkan di dalam buku Yesaya dan buku 1 Yohanes, kita juga melihat kasih serta pengorbanan Bapa. Saya bersungguh-sungguh harap agar kita terus maju ke kerajaan syurga yang kekal dengan segenap hati dan jiwa, serta berpegang iman kita hingga akhir, supaya kasih yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Selepas menerima kasih Tuhan yang Dia tunjukkan di atas salib, marilah kita sekali lagi menuliskan makna perayaan roti tidak beragi dan menyimpan pengorbanan serta kasih Kristus yang besar itu di dalam lubuk hati. Dengan minta saudara-saudari Sion untuk menyertai kerja penginjilan dunia yang menyelamatkan manusia pada zaman ini menurut kehendak Bapa dan Ibu, saya ingin menambahkan khotbah pada hari ini. Terima kasih banyak.